tutorial untuk cara membuatnya, itu juga mampu membuat tanah itu lebih bagus. Ini pohon kebanyakan menguning dan daun itu lemas turun kayak gini ya. Dan ini lama-lama nanti akan rontok. Sebelum ini parah nanti kita obati, tapi sebelumnya perlu diketahui bahwa jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Dalam budidaya tanaman, salah satunya alpukat yang kita juga kembangkan. Ada banyak faktor X seperti yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Dan salah satunya adalah pohon itu antara kekurangan nutrisi atau kelebihan nutrisi. Dan kita akan memberikan salah satu contoh pohon. Di sini kita ada pohon itu sekitar 150 dan ada satu pohon yang terindikasi sakit, dan kita mau memberikan contoh, dan barangkali dari teman-teman ada yang sama mendapati pohonnya yang bentuknya seperti ini. Apa penyebabnya kita ulas di video ini, dan apa langkah yang harus dilakukan kita ulas di video ini. Dan bagi teman-teman yang juga mungkin tanamannya masih segar, perlu juga mengetahui identifikasi ini agar ke depan tanamannya bisa lebih bagus. Untuk itu saksikan video kami sampai selesai. Ini adalah pohon alpukat yang bisa dikatakan sudah tidak hanya terkena gejala, tapi memang sudah sakit dan kita mau melakukan pengobatan. Hanya saja sebelum kita obati, kita dokumentasikan dan kita share ke teman-teman, barangkali nanti bisa bermanfaat. Dan ini adalah pohon yang sakit dikarenakan hujan yang terlalu tinggi. Curah hujan di sini itu sangat tinggi. 1 bulan terakhir itu curah hujannya sangat tinggi. Akibatnya apa? Akibatnya karena air hujan itu dia mengikat dari udara nitrogen yang cukup banyak, akhirnya masuk ke dalam tanah, dan nitrogen di dalam tanah yang terlarut yang dikonsumsi oleh pohon ini juga terlalu banyak, dengan tidak diimbangi oleh unsur pupuk mikro, yaitu salah satunya adalah magnesium. Dan kita perlihatkan contoh-contohnya. Dan kita sepakat, dan mungkin dari teman-teman juga banyak yang tahu bahwa seringkali ketika hujan turun, sudah mulai musim hujan, banyak tanaman yang menjadi hijau, terutama untuk tanaman-tanaman yang membutuhkan N tinggi seperti sayuran dan sebagainya. Rumput itu biasanya menjadi hijau. Sebenarnya bukan hanya karena dia mendapat air, tapi karena memang ada unsur N yang diikat oleh air hujan dan akhirnya terserap oleh tanaman itu. Dan ini pohon, kita perlihatkan daunnya kuning, terus tangkainya layu, beberapa daun rontok, kemudian untuk pupusnya itu ada yang masih bagus, ada yang sudah lemes mengkisut. Dan kita bahas satu persatu. Untuk pohon seperti ini itu biasanya dikarenakan air hujan yang terlalu tinggi tadi mengakibatkan nitrogen yang ada di dalam tanah itu terlarut sangat banyak, lebih banyak daripada ketika musim kemarau, sehingga nitrogen itu dimakan oleh pohon itu sangat besar. Sedangkan dalam proses pemasakan, meskipun sedikit, itu membutuhkan magnesium, yaitu unsur mikro, pupuk mikro. Dan saat nitrogen terlalu banyak sedangkan mikronya sedikit, tidak bisa mengimbangi, akhirnya daun menguning. Selain air hujan tadi, karena nitrogen terlalu tinggi, kedua menyebabkan tanah asam. Seperti yang sering kita sampaikan bahwa di awal musim hujan sebaiknya tetap dikasih kapur dolomit. Dan di semua pohon yang ada di kebun kami itu semuanya sudah dikasih kapur dolomit. Ini pun sebenarnya sudah. Mungkin memang karena kadar magnesium di dalam pohon ini masih kurang, jadi mengakibatkan tanaman terserang penyakit seperti ini. Selanjutnya, selain dua tadi, yaitu unsur di dalam tanah, unsur hara di dalam tanah, salah satunya adalah mangan, itu juga terlarut sangat banyak. Itu yang mengakibatkan
daun itu juga nanti menguning. Dan ada perbedaan antara daun yang kekurangan magnesium dan daun yang kelebihan mangan. Kita perlihatkan ini. Ini pohon kebanyakan menguning dan daun itu lemas turun kayak gini ya. Dan ini lama-lama nanti akan rontok. Sebelum ini parah nanti kita obati, tapi sebelumnya perlu diketahui bahwa untuk daun yang terserang kekurangan magnesium itu biasanya akan menguning di bagian tepi ruas-ruas daun, jari-jari daun. Jadi tidak di seluruh permukaan. Nah, ini karena kekurangan magnesium, berbeda dengan daun yang kelebihan mangan. Dan kita bisa identifikasi kira-kira daun ini, pohon ini kekurangan magnesium atau kelebihan mangan. Dan kita lihat di sini, untuk daun yang kekurangan magnesium itu biasanya akan menguning, tapi kuningnya itu rata di tepian ini jari-jari daun ini. Jadi kuningnya itu sesuai dengan ruas daun, jari-jari daun ini, tidak ke permukaan seluruhnya. Berbeda dengan daun yang kelebihan atau terlalu banyak mangan. Contohnya ini ada salah satu daun ada salah satu daun yang terlalu banyak mangan. Contohnya ini. Jadi kuning itu tidak hanya di permukaan, tidak hanya di pinggir-pinggiran jari-jari daun, tapi di seluruh permukaan daun. Ini kelebihan mangan. Apa solusinya nanti kita ulas. Selanjutnya ada juga selain kekurangan magnesium yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis membantu nitrogen ini untuk memasak, yaitu kekurangan zinc. Nah, terus untuk kekurangan magnesium itu dia kuning seperti tadi yang kita jelaskan, tapi pupusnya tidak ada masalah. Jadi tetap masih segar seperti ini. Itu. Tapi ketika kekurangan zinc, ada juga selain magnesium kurang, mangan berlebihan, ada juga karena kekurangan zinc. Nah, kalau kekurangan zinc beda lagi. Ini kalau kekurangan zinc itu biasanya di bagian pupusnya itu dia mengkisut. Salah satu hal yang bisa Anda lakukan adalah ya memberikan pupuk mikro, tapi berapa dosisnya tetap untuk berapa dosisnya memang yang dibutuhkan pupuk mikro seperti magnesium, zinc itu sangat sedikit sekali, tapi harus ada meskipun sedikit. Hal yang bisa dilakukan adalah menyemprot pohon dengan pupuk daun yang kandungan mikronya ada kandungan mikronya. Hanya saja nanti itu belum bisa menyelesaikan masalah keasaman tanahnya. Lah, untuk keasaman tanah sebaiknya ada solusi lain, yaitu nanti kita buat bagian tanah itu kita buat aliran sungai, aliran air. Jadi ketika hujan itu nanti air tidak menggenang. Ini nanti kita gali sedikit, melingkar, dan ada air pembuangan. Jadi ketika hujan nanti air langsung hilang. Yang kedua yaitu memberikan kapur dolomit. Kita kasih lagi. Karena di dalam kapur dolomit itu sudah ada kandungan magnesium dan kalsium yang sudah teroksidasi. Jadi nanti mampu membuat tanah itu menjadi basah, sedikit basah, menaik. Jadi asamnya tidak terlalu tinggi, pH-nya nanti akan semakin tinggi sehingga tanaman nanti insya Allah nanti akan menjadi normal. Selain itu, karena ini sudah udah banyak daun yang gugur, ada kemungkinan bahwa di tanah untuk perakarannya itu sudah kurang bagus. Jadi dikhawatirkan atau ada kemungkinan bahwa di dalam tanah itu akar sebagian sudah ada yang mulai mengalami pembusukan. Ini sangat beresiko terserang jamur. Jadi nanti selain memberikan kapur dolomit, kita juga kasih fungisida untuk mencegah akar nanti terserang jamur. Selain itu mungkin Anda bisa membuat untuk organik itu bisa pakai jakaba yang banyak beredar dan banyak tutorial untuk cara membuatnya, itu juga mampu membuat tanah itu lebih bagus.
Itu saja mungkin dari kami terkait pohon ini, dan nanti kita kasih updatean kira-kira setelah kita lakukan pengobatan seperti apa hasilnya, nanti kita ulas di video selanjutnya. Dan semoga tanaman ini nanti bisa kembali sehat lagi. Itu, jika menurut Anda video kami bermanfaat silahkan klik like. Jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat silahkan dislike, dan silahkan tulis komentar di bawah ini, entah itu tulis komentar sanggahan atau mungkin pertanyaan atau mungkin perbedaan pendapat. Kami sangat terbuka. Dan sekian, ini bibit buahku, mana bibit buahmu? Activate.